lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram Kartaraja di sana. Mengapa tanahku rawan gini, bukit-bukit pun terlanjang berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.
Meskipun harus jatuh bangun mengejar bola, namun para peserta tersebut tetap bersemangat menggiring bola untuk membobol gawang lawan. Seakan mereka tengah bermain dalam sebuah kompetisi Asian Games. Ibu-ibu desa Mekarsari ini bertanding dengan begitu gigih. Di antara sorak dan tepuk tangan para penonton yang sangat ramai menyaksikan kemeriahan acara tersebut. Dengan semangat juang yang tinggi, rupanya berhasil membawa kemenangan bagi tim pengurus PKK atas kader Posyandu dengan skor telak 2-0. Iskandar Nasution melaporkan dari Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Pertandingannya antara apa aja nih Bu? Antar RW sedesa Mekarsari dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-73. Sangat seru, capek kita ya semuanya ya. Tapi ada kesulitan nggak Bu saat menggiring bola tadi? Sulit, soalnya ibu-ibunya pada ngerubung bola semua. Harusnya dikasih bola satu-satu ibu-ibunya biar lebih seru ngerubung bola. Tapi tadi membedakan antar tim apa Bu? Ini kita yang tim PKK, pengurus PKK pakai sarung, sementara yang kader nggak pakai. Alhamdulillah rame seru untuk depan supaya lebih tingkatan lagi, oke? Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desa lah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, titah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua.
Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi tintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Sakali doi. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja
dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Ya, ketika masyarakat sudah tidak kebahagiaan, jangan merasa iri karena ini khusus untuk warga kampung reforma. Bukan untuk warga desa Makassar semuanya, bukan. Sebetulnya itu waktu kita rapat dengan para dari kementerian di sini Pak ya, itu menyampaikan itu untuk kesejahteraan. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Alhamdulillah. Kades Mekarsari ini sungguh sangat berantusias untuk mewujudkan cita-cita Desa Mekarsari ini. Selama ini Desa Mekarsari tidak ada lapangan bola. Sekarang alhamdulillah semenjak terpilihnya Sukarnajaya atau Nono ini dapat bisa masyarakat merasakan gimana mempunyai lapangan bola. Masyarakat pun berbondong-bondong yang tadinya dikira enggak rame di perkampungan ini. Alhamdulillah masyarakat berantusias membeludak.
Indonesia memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam dari Sabang hingga Merauke. Daratan, gunung, dan lautan menjadi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Provinsi Banten sebagai wilayah pemekaran sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 dengan luas wilayah 916.070 hektar. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Sebelumnya Pak, abdi teh di Bojong Jeruk. Kerjanya Pak ukur ala buruh. Gimana ya Pak, saya kan istri nelayan. Saya juga pengen lebih maju gitu ya Pak. Supaya anak saya bisa sekolah tinggi, bisa belajar dengan bagus. Reforma agraria merupakan program strategis yang pelaksanaannya merupakan program lintas sektor yang melibatkan unsur kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah setempat. Pada akhir tahun 2016, Dirjen Penataan Agraria, Direktur Konsolidasi Tanah, dan didampingi tim dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten meninjau lapang dan memberikan arahan agar tanah tersebut dijadikan tanah objek reforma agraria dalam bentuk konsolidasi tanah. Nanti kedua dan berikutnya Kampung Reforma Agraria 2, 3, 4 dan seterusnya kita akan lakukan. Sasaran utama dari reforma agraria adalah bagaimana masyarakat yang sudah memperoleh aset reform ini bisa memberdayakan tanahnya. Sehingga masyarakat di kampung reforma agraria dapat merasakan hasil yang sudah diupayakan oleh mereka. Mandiri dengan bantuan berupa tanah dan juga rumah, dan juga diberikan dukungan berupa pemberdayaan agar mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha. Kampung Reforma Agraria sendiri memiliki luas 48,48 hektar yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi memperhatikan pelaksanaan konsep Kampung Reforma Agraria, ada dua hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ini adalah pelaksanaan konsep reforma agraria yang kita harapkan. Karena saya lihat di sini ada kegiatan penataan aset berupa memberikan redistribusi tanah kepada masyarakat yang belum mempunyai tanah. Sudah dikasih tanah, sudah dikasih sertifikat, sudah dikasihkan rumah juga, ya. Alhamdulillah. Itu tadi suaranya Ibu Sophia. Tepuk tangan dulu Bu Sophia. Yang kedua, sudah dilanjutkan dengan apa yang kita sebut penataan akses. Memberikan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tadi sudah diberikan tanah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini juga manifestasi daripada pelaksanaan daripada Perpres 47 2020 tentang penataan. Barangkali penting dari Kampung Reforma Agraria di Pandeglang ini adalah pertama mulai dari perencanaan sebelum diberikan sertifikat sampai pemberian sertifikat, dan setelah pemberian sertifikat itu direncanakan dengan cukup matang. Mulai dari plotting pembagian bidang dan lahannya seperti itu, ada yang pemukiman, ada yang memang luas untuk bisa pengembangan, ada yang buat pertanian, ada yang mau dibikin semacam upaya-upaya yang lain seperti puskesmas dan sebagainya. Itu memang dirancang dengan cukup baik. Pada Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2020, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN Surya Chandra, dan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN melakukan dialog dengan warga Kampung Reforma Agraria. Selain berdialog, dilaksanakan juga peletakan batu pertama Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISA oleh Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN. Salah satu yang menjadi harapan kami dari pemerintah adalah ketika Ibu Bapak nanti mendapatkan sebagian hak tanah di sini, itu betul-betul bisa
betul-betul menaikkan kesejahteraan ibu bapak. Sekitar bulan April 2018 dimulai reforma agraria dengan menata kawasan tersebut sesuai dengan pembagian lokasi sebagai berikut. Perumahan sebanyak 225 buah kafling, tanah Pemda Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 bidang, tanah BUMDes 4 bidang, serta fasos dan fasum sebanyak 4 bidang. Saat ini telah dibangun 67 unit rumah dari 225 bidang perumahan oleh Dinas Perkim Kabupaten Pandeglang dan Dinas Perkim Provinsi Banten. Sisanya 158 unit akan dibangun Dinas Perkim Provinsi Banten tahun 2020 ini. Saat ini 38 unit rumah sedang dibangun dari Dinas Perkim Provinsi Banten dan ditargetkan selesai akhir November. Di Kampung Reforma Agraria tersebut telah dialokasikan tanah untuk huntap korban tsunami tahun 2018 sebanyak 155 bidang sertifikat dan sebagian sudah dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dahulu, Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merupakan tanah ex-HGU nomor 1 Citerep dengan luas 28,9 hektar. HGU nomor 2 Citerep dengan luas 11,2 hektar yang haknya telah berakhir tahun 1975 dan tanah negara seluas 8,2 hektar. Rencana aksi di Kampung Reforma Agraria yaitu pengembangan kewirausahaan atau UMKM warga Kampung Reforma oleh Direktorat PHATM dan PNM Mekar. Pengembangan potensi lahan BUMDes 30 hektar oleh PT Redman untuk perkebunan, pertanian maupun peternakan. Pengembangan infrastruktur di KRA seperti drainase, jalan umum, fasos, dan fasum. Adapun harapan ke depan untuk Kampung Reforma Agraria ini adalah 1. Tersedianya infrastruktur rumah, jalan, jembatan, tanggul, penahan banjir yang memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, ruang pertemuan warga KRA. 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat KRA serta terciptanya lingkungan yang asri, lestari, aman, dan damai. 4. Usaha masyarakat melalui pendampingan BUMDes dan pihak ketiga. 5. Masyarakat KRA sudah dapat mandiri dalam berusaha. Semoga program reforma agraria yang sudah diberikan kepada masyarakat di Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini bisa menjadi contoh pemberdayaan masyarakat di daerah lainnya. Dan semoga program ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kampung Reforma Agraria. Udah memberikan semua ini sama saya karena saya orang nggak punya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kanwil BPN. Terima kasih kepada Bapak Presiden sampai ke Pak Lurahnya, itu aja.